Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya ya. Pada minggu ini kita akan belajar tentang penyearah AC/DC terkontrol dengan subcapian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip kerja rangkaian penyearah terkontrol satu fasa, gelombang penuh, dan mengetahui karakteristik input-output rangkaian dengan beban resistor. Pembahasan pada minggu ini adalah blok diagram kontrol tegangan AC, aplikasi kontrol tegangan AC, prinsip kontrol fasa AC, persamaan, kemudian tegangan output RMS, kebutuhan isolasi, kemudian latihan soal, dan yang terakhir referensi. Konverter setengah gelombang 3 fasa, di mana nilai tegangan searah VDC dan nilai tegangan searah efektif RMS dan VL pada operasi konduksi kontinu dan operasi konduksi diskontinu dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk yang A itu operasi konduksi kontinu, kalau yang B itu yang diskontinu. Jadi pada slide itu ada miss penulisan di mana kurang kata dis. Berikutnya, rangkaian konverter ditunjukkan pada gambar A, ya, itu baik kondisi delta maupun yang star, di mana gelombang 3 fasa dengan beban resistif dan bentuk gelombang hasil penyarahan merupakan seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Jadi itu jika menggunakan beban resistif, itu sinyalnya seperti pada gambar B. Kemudian bentuk gelombang konverter setengah gelombang saat beban RL. Ya. Ini adalah rumus yang gelombang penuh, kalau yang sebelumnya adalah setengah gelombang. Jadi ada rumus untuk kondisi kontinu dan kondisi diskontinu. Ini adalah gambar rangkaian konverter ditunjukkan pada gambar A dengan gelombang 3 fasa dengan beban R dan bentuk gelombang hasil penyarahan merupakan seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Ini gelombang penuh pada saat penyalaan beban R ya. Ini saat beban R tetapi menggunakan sudut penyalaan sebesar 60 derajat. Ini ya 90 derajat. Nah, semi konverter 3 fasa, di mana jika rangkaian semi konverter 3 fasa dihubungkan dengan R, maka persamaan untuk tegangan searah rata pada operasi konduksi kontinu dan operasi konduksi diskontinu seperti pada rangkaian konverter gelombang penuh 3 fasa di atas. Itu selanjutnya jika rangkaian semi konverter 3 fasa dihubungkan dengan R, maka persamaan untuk tegangan searah serata VDC sebesar yang ada pada rumus sebelah kanan. Jadi seperti itu rumus perhitungannya. Nah, proses pemicuan pada rangkaian ini terjadi ketika SCR dan dioda D2, T2 dan dioda D3, serta SCR T3 dan dioda D1 masing-masing dioperasikan secara serempak. Jika rangkaian semi konverter 3 fasa dihubungkan dengan R, maka persamaan untuk tegangan searah rata VDC pada operasi konduksi kontinu dan operasi konduksi diskontinu seperti pada rangkaian konverter gelombang penuh. Jadi hampir mirip ya antara nanti yang setengah gelombang dan gelombang penuh. Cuma hanya membedakan banyaknya dari dioda yang digunakan. Ini adalah DC power transmission, ini adalah rangkaian sederhananya dengan beban R sama dengan R dan L. Ya, jadi kalau beban penuh ya berarti atau gelombang penuh ya berarti menggunakan 6 dioda atau 6 SCR. Nah, ini adalah DC power transmission ya. Ini sama bentuk rangkaiannya. Yang atas itu menggunakan YY, yang bawah adalah Y delta. Kemudian latihan soal.
Ada 7 soal. Yang pertama, jelaskan proses penyarahan pada rangkaian konverter setengah gelombang 3 fasa. Kemudian gambarkan bentuk gelombang tegangan masukan dan tegangan pada salah satu SCR saat off pada rangkaian konverter setengah gelombang 3 fasa. Kemudian apakah yang dimaksud operasi kontinu dan diskontinu pada konverter setengah gelombang 3 fasa? Jelaskan proses penyearah pada rangkaian konverter gelombang penuh 3 fasa. Kemudian gambarkan bentuk gelombang tegangan masukan dan tegangan pada salah satu SCR saat off pada rangkaian konverter gelombang penuh 3 fasa. Kemudian apakah yang dimaksud operasi kontinu dan diskontinu pada konverter gelombang 3 fasa. Dan yang terakhir, jelaskan proses penyarahan pada rangkaian semikonduktor. Untuk latihan soal, itu kalian silahkan tulis tangan menggunakan ballpoint yang bagus dan tulisannya harap yang rapi karena memudahkan untuk membaca hasil kerjaan kalian. Kemudian jika sudah ditulis, maka difoto dan dijadikan PDF. Mohon di fotonya agar lebih jelas lagi, tidak gambarnya tidak terjadi pembiasan atau tidak jelas seperti itu. Nah, ini referensi yang seperti biasa kita gunakan. Berkali-kali Bapak bilang bahwa silahkan bisa mencari referensi di salah satu pilihan Bapak ini untuk bisa lebih memahami. Jadi seperti itu. Jika memang kalian membutuhkan saya untuk berdiskusi, monggo. Silahkan bisa WA atau bisa kirim email. Jadi seperti itu untuk materi pada minggu ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.